warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan percobaan tentang encoder. Tapi sebelum kita alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Oke. Jadi encoder itu adalah rangkaian yang dapatkan output berdasarkan inputnya. Jadi gini ya, misalkan gambarnya. Perhatikan di sini bisa dibaca sebuah rangkaian encoder menerjemahkan keaktifan salah satu inputnya ini menjadi urutan bit-bit biner. Nah, outputnya nanti tergantung dari mana input yang aktif. Bisa I1, I0, I1, I2, ini yang satu. Nah, kalau I0 saja yang aktif, misalkan di sini outputnya 001, misalkan. Terus jika I1, 010, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi encoder adalah sebuah rangkaian digital yang mana outputnya itu merupakan atau tergantung dari input bit yang mana yang aktif, salah satu. Itu namanya encoder. Jadi secara umum encoder bekerjanya seperti itu. Jadi di input ini salah satu aktif, yang lain nol. Nah, nanti kombinasi outputnya seperti apa? Tergantung yang mana yang aktif. Kita lihat tabelnya. Jadi kalau mau buat rangkaian selalu gunakan tabel kebenaran. Oke, misalkan di sini ada 8 input I0 sampai I7. 8 bit berarti kan. Outputnya 3 bit. Nah, sekarang kita lihat jika I0 saja yang aktif, ini kan salah satu doang yang aktif. Jika I0 yang aktif, yang lain tidak aktif, maka outputnya adalah 000. Kemudian I1 yang aktif, maka outputnya 001. I2 yang aktif 010 dan seterusnya sampai I7 yang aktif itu 111. Jadi outputnya juga berubah-ubah tergantung mana input yang aktif, bit mana yang aktif. Bisa dipahami ya cara kerja encoder. Nah, encoder ini penggunaannya cukup banyak. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui, misalkan di industri, misalkan ada pengemasan makanan. Jadi di akhir itu kan ada misalkan makanan atau minuman gitu, ada botolnya. Terus disegel, ditutup, segel itu kan otomatis. Jarak antara, atau saya lihatin videonya aja, biar ada bayangan. Tutup sih. Kita cari. Oke, ini contoh saja ya. Contoh tampilan dari order yang dijual di pasaran, yang digunakan di industri, lebih tepatnya ya, yang banyak. Nah, ini misalkan ya. Misalkan ada di industri itu pemotongan
suatu misalkan bahan ya, yang karet atau apa. Nah, di sini ada encodernya yang membaca berapa panjang dari karet ini yang akan dipotong. Dari mana tahunya panjang karet ini baru dipotong? Kita lihat cara kerjanya dulu. Lihat di sini dipotong kan. Supaya presisi pemotongan karet ini, supaya presisi ukurannya sama semua. Nah, kita lihat aja perputarannya ya. Jadi encoder ini membaca perputaran ini. Setiap satu putaran ini akan mengirimkan impuls atau pulsa 101010. Nah, misalkan setiap satu di sini ada sensornya, nanti bisa lihat. Encoder ini termasuk sensor ya. Jadi nanti akan pada saat titik tertentu dia akan high, kemudian low, high, low, high, low. Nah, itu yang akan dikirim ke prosesor yang akan memerintahkan ini motong. Nah, berapa lama, berapa putaran ini kan menunjukkan panjang dari karet. Putar, ini geser. Nah, berapa panjangnya itu kan ditentukan oleh berapa putaran encoder ini kan. Motor di sini tentunya. Jadi encoder ini ditaruh di motor. Nah, itu yang akan memberikan data ke sini, ke prosesor. Bisa VLC, bisa microcontroller dan sebagainya. Nah, berapa kombinasi logika yang ke sini, pulsa, ini kan digital 0101. Yang di sini yang menentukan jarak dari atau panjang dari karet. Kalau sudah misalkan anggaplah setiap 2 meter ini ngasih tahu ke sini 2 meter, ya udah dipotong-potong. Ini contohnya salah satu, kemudian cepat saja. Jenisnya cukup banyak, magnetik, mechanical, resistive, optical. Kita nggak akan terlalu. Nah, ini cara kerjanya ya. Perhatikan di sini ada lubang-lubang, kemudian ada cahaya, ya. Bisa infrared dan sebagainya. Nah, setiap infrared ini terhalang, maka ini kan tidak tersambung kan. Jadi ini tidak menerima pulsa, tidak menerima sinyal. Nah, pada saat melewati lubang, menerima sinyal. Nah, berarti nanti kan pulsa. Pada saat menerima high, pada saat terhalang low, high, low, high. Nah, ini. Itu cara kerjanya. Ini yang optikal banyak sekali. Nah, ini penggunaannya juga untuk mengetahui kecepatan putaran motor ini. Encoder ditaruh di motor nempel. Nah, setiap pulsa yang kombinasi pulsa, setiap kombinasi pulsa di sini menentukan dikonversi menjadi RPM atau kecepatan. Oke, ini cuma contoh ya. Di industri sudah banyak dipakai seperti ini. Seperti ini ya, untuk mengetahui botol ya, sebentar. Berapa botol yang udah lewat dan sebagainya. Di industri udah sering dipakai. Jadi counting ya, menghitung jumlah botol itu pakai encoder. Nah, ini yang salah ini, yang salah, yang error. Berarti sensor pertama dideteksi. Nah, ini ngitung berapa lama sampai sensor kedua supaya presisi ya kan. Kapan ini dikasih seal, terus kapan dia harus keluar dari
mesin pengemasnya. Oke, ini cuma gambaran supaya tahu. Sekarang kita kembali ke tadi ya. Dari tabel kebenaran ini kita akan buat persamaan atau rangkaian digital seperti biasa. Nah, saya coba sekarang silakan dikerjakan dulu. Nanti saya juga akan kerjakan, maksud saya biar langsung dikerjakan sendiri tanpa melihat saya, misalkan saya ngerjain, coba bisa nggak? Kira-kira yang udah harus dilakukan apa nih? Masih ingat nggak? Tiap praktikum saya lakukan. Apa yang pertama dilakukan berdasarkan tabel? Silakan dianu dulu ya, di screenshot. Sambil jawab pertanyaan. Apa yang pertama harus kita lakukan? Buat persamaan pakai Kmap. Ya, betul. Kita buat persamaan pakai Kmap. Terus? Hasil persamaan digambar di Proteus. Oke. Hasil dari Kmap, persamaan Kmap, sesuaikan mana gerbang yang dibutuhkan yang sudah digambar. Ya, silakan. Ini inputnya ada 8, berarti 8 state logic, 8 logic state. Ya. Kemudian outputnya berarti berapa logic group? Berapa logic group? Komponen yang dibutuhkan. Ngerti nggak, Mas? Output kan logic group. 3, Pak. 3. Silakan dibuat Kmap-nya dulu. Silakan di screenshot tabelnya ya, biar nanti kalau saya tutup masih nyimpan.
Ada yang sudah selesai Kmap-nya? Bisa saya lihat? Mungkin ada yang sudah selesai.
Nah, gini, kalau kesulitan, sekarang lihat tabel kebenarannya. Itu kalau secara, kita lihat ya. Nah, ini kan yang aku ya kan, nanti masih cuma satu. Nah, yang aktif cuma masing-masing. Nah, sekarang kira-kira kalau kita belum buat Gmap, kira-kira bisa nggak kita outputnya itu adalah ini kan kalau I01 apa I0-nya yang menjadi 1 outputnya 00, I1 outputnya 001 dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau misalkan kita pakai OR satu, nanti yang apa namanya, kalau ini kita jumlah OR kan, I0 sampai I7, kira-kira hasilnya berapa? 1. Terus kalau yang ini kita OR kan 1 juga. Ya, terus selanjutnya dan seterusnya. Nah, tapi kita lihat outputnya. Kalau yang bernilai I1 adalah yang bernilai 1 adalah I1, maka yang bernilai 1 adalah C. Ini kan kelihatan apa namanya polanya. Dari pola ini kita bisa gunakan OR, ya enggak? Kita lihat aja di sini ya, rangkaiannya. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan di sini. I1, I0, ya kan? Misalkan kalau yang bernilai apa namanya? Yang bernilai 0 adalah ini LSB, berarti paling kanan ya, ini paling kanan ABC. 0, maka di sini 0000 ya kan? Yang bernilai 1 nanti adalah kira-kira ya salah satunya, misalkan E1 bernilai 1, berarti yang bernilai 1 adalah C. Yang lain adalah 001. 0 dari sini ya. 001. Yang bernilai 1 I2, maka yang bernilai 1 adalah B. Yang bernilai 1 I3 tergantung ini. Kalau yang bernilai 1 adalah I1, maka yang bernilai 1 adalah C. Kalau yang bernilai 1 adalah I2, maka B. Tinggal dimasukkan ke OR yang bernilai 1, ya kan? I2 kalau dia bernilai 1 berarti di-OR-kan ke B kalau outputnya B. Paham nggak Mas? Coba paham dulu. Bisa diulang, Pak? Oke, saya gambar aja ya supaya paham. Mungkin saya gambar. Yang IN0 itu nggak disambung kemana-mana itu karena hasilnya 000 ya Pak? Ya, betul. Itu jawabannya. Nah, sekarang saya ini aja jelaskan sebaiknya. Jika I0 kan outputnya ini ABC. Jika I0 kan nanti outputnya kan 00 ya. Kalau ini bernilai 1. 1, 7, ya kan 8 bit. Karena I0 mulainya, maka terakhirnya I7. Nah, sekarang perhatikan, jika yang bernilai 1 adalah I0, outputnya kan 000, maka dia tidak terhubung ke OR, ya kan? Nah, sekarang kita lihat 000
Sekarang kita lihat yang ini, yang I1. Yang I1 di sana apa? 0, 01, 0 apa 001? 001. 001. Perhatikan. Berarti outputnya kan C. Ya kan? C, ini titiknya. B. Ini LSD. LSD itu paling kanan. MSD paling kiri. Misalkan 001. Nah, ini LSD. ABC kan ini paling kanan. Nah, titiknya ini. Nah, sekarang karena ini yang bernilai 1 cuma 1, maka kita pakai OR saja, kan gitu. Kenapa? Karena 1 ini di-OR-kan sama apapun, ya tetap 1. Mau di-OR-kan sama 1, 0, kombinasi semua pasti 1 nilainya. Yang penting ada salah satu bernilai 1. Makanya kita nggak usah pakai keyword, nggak apa-apa kalau dalam hal ini ya, karena lebih simpel. Berarti kalau I1 yang bernilai 1, maka C-nya 1, maka output dari OR-nya adalah anggaplah OR-nya 3 ya. Ini OR C, ini OR-nya B, ini OR-nya A, gitu. Nah, sekarang berarti kalau I1-nya bernilai output-nya di C, maka dia terhubung kemana? I1 terhubung ke C, gitu. Terus I2 kan bernilai 1 sekarang. Outputnya apa? Coba disebut. Outputnya apa? 0, 1, 0. Gini ya. Berarti yang bernilai 1 adalah B. Berarti I2 ini terhubung ke B. Oke. Terus, nah dan seterusnya. Paham ya? Misalkan ada yang bawah-bawah itu, yang 111 itu, yang aktif I7 kalau nggak salah ya. Ya enggak? Benar nggak? Ya, Pak. Nah, berarti bagaimana? Terhubung kemana? ABC, Pak. Ya, ini nyambung sama ini. Nyambung sama ini. Paham ya? Jadi gampang. Coba dibuat sekarang. Kalau belum paham, ditanya aja. Yang I0 nggak usah dihubungkan. Toh dia kalaupun bernilai 1 sendiri, maka tetap aja yang lain 0, 0. Jadi nggak dihubungkan, nggak apa-apa. Ayo, silakan ditanyakan kalau ada yang silakan yang belum present. Nah, ya udah kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang belum paham, yang sudah paham silakan kerjakan masuk. Berarti butuh static logic state ya. Kemudian apa lagi? Big sama OR ya. OR ini berapa kira-kira inputnya? 4, Pak. Kenapa 4? Karena outputnya jadi 4, Pak. Hah? Outputnya, misal dari C tadi ada 4 inputnya, Pak. B juga 4. Ya itu jawabannya betul. Pak.
Jadi 44 jawabannya itu ya. Karena yang bernilai 1 untuk masing-masing input itu kan 444. Yang C 4 buah inputnya yang bernilai 1. Yang B outputnya 4 buah bernilai. Ya supaya gampang kita kesini. Nah ini, perhatikan di sini. A-nya yang bernilai 1 kan 1, 2, 3, 4. Berarti I berapa aja yang lain? I4, I5, I6, I7 ya, yang A. Yang B itu I2, I3, I6 sama I7. Yang C I1, I3, I5 sama I7. Paham ya? Jadi ada 3 OR yang mana masing-masing inputnya 4 ya kan? Kalau belum paham nanti bisa ditanya. Sekarang perhatikan saya ini dulu ya, saya tambahkan. Tiga, 4, 5, 7, 8. Terus OR-nya ada 3 kan, ABC. 1, 2, logic group. Nah, sekarang bacakan saya, saya tambahkan ininya dulu ya, supaya enak bacanya, tabelnya ya. I0, I1, Oke, sekarang bacakan output. Output C yang bernilai 1. Ya. Oke. Output C yang bernilai 1, I berapa saja? I1, Pak. I1 terus I3, Pak. Terus I5, Pak.
Terus satu lagi. I7, Pak. Orang yang B. Iya, Pak. Berapa? Yang bernilai 1. I2, Pak. Terus I3, Pak. terus I6, Pak. terus I7, Pak. terakhir. I4, Pak. Terus I5, Pak. terus I6, Pak. Nah, terakhir I7, Pak. oke. Kita nyatikan ya. Kalaupun mau memaksakan I0 ini masuk, kira-kira kemana dia? Nggak ada ya. Oke, sekarang kita buktikan. Ini bernilai 1, jelas ya. Jelas 000. Terus ini bernilai 1, outputnya berapa? Dari ABC-nya dari bawah ya. 001. Oke. Terus I2-nya bernilai 1. 010. Kemudian I3 bernilai 1. Kurang gede sekali. 110, Pak. 10. Kebalik kamu bacanya, A-nya bawah. 011 ya. Iya, Pak. Sorry, Pak. Terus I4. A-nya bawah lah ya. Berarti kan 100. 100. Oke. Terus I5. 101. 101. Oke, I6. 110. Terakhir 111. ya benar ya. Silakan dibuat, terus nanti kalau sudah bisa disimulasikan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau I1 sama I2-nya ada inputnya, berarti hasilnya sama kayak I3 dong, Pak?
Gimana? Kalau I1-nya 1, I2-nya 1, hasilnya sama kayak I3. kenapa inputnya 2? Itu pertanyaan saya dulu. Kenapa inputnya 2? Kan encoder adalah apa penjelasan? Ayo, penjelasannya. Tadi kan saya jelaskan encoder itu kombinasi input yang mana yang aktif itu cuma satu. Jadi nggak boleh dua yang bukan encoder. Oh, berarti Ya, cuma satu doang ya, Pak? Iya, encoder itu cuma satu yang aktif. Iya nggak? Ya, itu jawabannya. Jadi nggak bisa dua input, tiga input. Tidak bisa dibandingin dong, karena tabel kebenaran tadi dibuat dengan inputnya yang aktif cuma satu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak salah nanya, cuma supaya mengingatkan kembali ya, bahwa encoder itu yang aktif itu yang bernilai satu itu hanya salah satu. Apakah semua encoder? Tentu tidak. Ini encoder dasar standar ya. Nanti ada encoder dengan kombinasi tertentu. Nggak masalah. Nah, ini contohnya ya, encoder yang berikutnya. Priority encoder. Nah, ini. Tapi tetap aja bukan ya X ini ada yang tahu artinya XX, don't care atau tidak peduli. Jadi di dalam tabel kebenaran ada istilah don't care, pernah diajarin pasti ya. Don't care itu maksudnya terserah nilainya 0 atau 1 gitu ya. Bisa 0, bisa 1. Enggak masalah, itu namanya don't care. Nah, maka outputnya seperti ini. Terus seperti apa outputnya? Kalau ini kenapa lebih enak pakai game ya? Karena inputnya ini ada yang X ini kita ganti 1 karena don't care ya, mau 0 mau 1, tapi ganti 1 misalkan, nanti hasilnya seperti ini. Oh, don't care ya, ini don't care, terus kita jumlahkan semua, ya kimat lah ini. Nah, ini baru ada input yang bernilai lebih dari 1 tadi ya. Tapi yang tadi kenapa tidak boleh bernilai 1 untuk 2 bit atau 2 input? Karena ini memang rangkaian encoder biasa ya, 8 kali 3. Kecuali kita tekankan bahwa ini adalah priority encoder. Priority encoder. Cuman ini ya untuk keperluan tertentu ya. Tapi kalau encoder umumnya ya seperti ini. 1, 1, 1, 1, 1, ngitung lagi 1, 1, 1, 1. Itu yang dipakai kayak di industri. Dia kan mau ngitung misalkan berapa jarak botol itu bergeser di industri tadi ya. Nah, itu ngitung counting, tak pakai waktu. Nah, waktu itu pulsa. Misalnya 1 detik, 1 pulsa, tak. Nah, berapa 10 detik berarti 10 itu dikonversi menjadi sentimeter atau meter. Berapa jarak. Jadi seperti itu ya. Jadi encoder ya secara umum satu-satu ya, salah satu yang ini dipakai, bisa dipakai untuk counting atau menghitung. Tapi apakah ada yang lebih dari 1? Ada, tapi khusus kayak ini priority encoder. Makanya saya nggak bahas juga, nggak masalah. Khusus. Tapi kalau kita kerjakan ya bisa-bisa aja. Gampang. Yang penting ada sudah jelas karakteristiknya, bisa dilihat dari tabel kebenaran ya pasti bisa diterangkan. Oke, silakan kerjakan yang tadi dulu. Ini dulu ya, silakan. Yang encoder umum ya, banyak dipakai.
Nanti kita akan coba yang priority tadi ya. Tapi itu pengayaan saja, tambahan saja. Oke, ada yang sudah jadi harusnya ada ya. Nah, simple ya. Silakan share screen gantian ya. Nanti kalau ada waktu kita coba yang priority sebentar. Sekarang share screen dulu siapa yang gantian sebentar. Saya mau share screen, Pak. Ya, silakan Mas. Langsung semuanya, Pak. Ya, yang cepat kan, apa semuanya. Supaya kita tahu salah atau enggak rangkaian ya harus dicoba keseluruhan. I0 outputnya A0, B0, C0. I1 outputnya A0, B0, C1. I2 outputnya A0, B1, C0. I3 outputnya A0, B1, C1. I4 outputnya A1, B0, C0. I5 outputnya A1, B0, C1. I6 outputnya A1, B1, C0. I7 outputnya A1, B1, C1. Sudah, Pak. Oke, sip. Yang lain, silakan. Yang lain bisa coba. Satu atau dua orang. Baru kita coba ya priority encoder.
Oke, silakan. Oke. Sudah. Oke. Oke, waktunya tinggal 18 menit ya. Oke, sekarang kita lihat yang tadi ya, yang don't care, yang priority encoder. Sebentar ya. Nah, ini. Jadi kalau priority encoder adalah kita kasih prioritas ya. Misalkan encoder ini inputnya berapa? Inputnya 3. Maka di antara 3 input itu mana yang menjadi prioritas? Nah, kalau menjadi prioritas berarti input itulah yang digunakan. Nah, contoh, misalkan ya, jika ada 2 atau lebih input bernilai 1 pada saat yang sama, maka input yang mempunyai prioritas tertinggi akan diambil. Jadi tetap salah satu ya. Jadi tabel kebenaran priority encoder ini ada di sini. Nah, kemudian kondisi X adalah kondisi don't care yang menyatakan nilai input bisa 1 atau 0. Kemudian misalkan input 3 mempunyai prioritas tertinggi, sehingga bila input bernilai 1, maka output X dan Y keduanya akan bernilai 1. Nah ini, jika ini prioritas, D3 yang prioritasnya, maka bila input ini bernilai 1, maka output X dan Y keduanya akan bernilai 1. Input D2 mempunyai prioritas kedua dengan nilai output X-Y 1, 0. Ya, menyatakan biner 2, di mana inputnya D2 sama dengan 1 dan D3-nya 0. Oke, dan yang input D1 prioritas ketiga, berarti output X-nya 01, ya. Di mana D1-nya yang 1. Jadi karena dia prioritas, ya kita kasih nilai 1, D2, D3, 0 gitu. Nah, karena ada 4 input ya, terakhir adalah D0 yang prioritas. Maka dia akan bernilai 1.
sedangkan yang lain bernilai 0, ya kan? Nah, sekarang kalau pernyataannya seperti ini, prioritasnya dari D3 sampai D0 terakhir, maka tabelnya seperti ini. Tabelnya seperti ini. D3 prioritas utama, ya enggak? D3 prioritas utama berarti yang lain kalaupun bernilai 0, 1, 1, 0, 0 atau 1 pun 1 tetap yang dipilih. Begitu juga yang satu, makanya dekat-dekatnya ini jadi don't care. Kita nggak peduli yang lainnya bernilai berapa karena dia udah prioritas, ya kan? D3 pertama, terus prioritas kedua D2, jadi yang setelahnya ini terserah berapa, karena dia udah prioritas, dan seterusnya, sampai D0 yang prioritas. Oke, dari tabel kebenaran kita bisa buat key map-nya. Key map-nya seperti ini. Kalau key map bisa ya semuanya. D1, D0, D3, D2 masukkan nilai-nilainya, maka diperoleh bersama ini D3 plus D2 untuk Q1, Q0-nya D3 plus not D2 D1, V-nya D0 plus D1 or D2 or D3. Ini Q1, Q0, V, ya kan outputnya. Oke, jadi seperti itu. Terus kita buat rangkaiannya sederhana seperti itu. Nah, nanti kita bisa buktikan don't care ini. Kita kasih nilai 1, 1, 1, benar nggak gini outputnya? Kita ganti 0 di sini, 1 di sini, 1 di sini, ya acak aja di sini. Harusnya nilainya akan tetap outputnya 1, 1. Itu namanya don't care. Ya. Outputnya tidak dipengaruhi oleh nilai X ini. Itu namanya don't care. Nah, sekarang silakan buat rangkaiannya. Ini aja langsung ya, key-mapnya udah ada. Silakan buat rangkaiannya, ini OR, terus ini OR, terus ada NOT dan AND. Ini OR semua. Silakan buat rangkaiannya.
Oke, ada yang sudah bisa. Jadi nanti laporan praktikumnya hanya ini aja ya, yang ini, yang encoder biasa. Kalau yang priority encoder nggak usah. Tapi kalau ada yang mau coba sebelum tinggal 7 menit ini, ada yang sudah selesai, saya pengen lihat siapa yang sudah buat. Persamanya cuma 3 tadi. Harusnya bisa cepat ya. Silakan, saya tunggu ya siapa. Yang priority ya Pak? Ya, ya. Saya mau coba Pak. Nanti disesuaikan sama output ya. Silakan. Ini Pak. Ini D0, D1, D2, D3-nya 0 semua. Outputnya ini XX 0. Terus yang D0-nya 1, maka 001. Terus D1-nya 1 ini 011. D2-nya 1, 101. D3-nya 1, 111, Pak. Biasanya Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi? Oke, yang lain? Satu lagi mungkin sebelum kita akhiri. Saya nyoba, Pak. Ya, silakan Mas Ahmad. Yang belum presensi silakan ya. Yang tak kopikan lagi kode presensi. Oke, silakan Mas Ahmad. Langsung di run. Nah, ini daerah don't care, Pak. Kalau Oke, benar ya. Terus, gelap, ya terus. lalu ini D1 dan D0-nya daerah don't care. Mau diajak tetap. Ya, terus satu lagi D3. Nah, ini juga don't care, Pak. Oke. Sekarang udah kelihatan ya apa pengaruh dari don't care. Namanya juga don't care. Jadi nggak ngaruh. Oke, itu saja ya. Oke, nanti laporannya hanya ya biasa itu, encoder biasa.